masalah yang sebenarnya kecil dan ringan ini menjadi bias kemana-mana. Oke? Oke Bang, agenda malam ini apa Bang? Menjalani wajib lapor kah atau ada pemeriksaan kah atau seperti apa Bang? Pertama, hari ini klien saya datang dalam rangka menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, khususnya unit cybercrime, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka terkait dengan dugaan illegal access. Yang illegal access ini hari ini itu menjadi sangat debatable. Jadi setiap hari istilah illegal access dengan pasal 30 yang antara dunia nyata dengan dunia maya ini sudah menyebar dan menjadi multitafsir yang luar biasa. Bahkan saya mendapat kiriman statement pendapat dari salah satu pembina organisasi advokat. Yang advokat itu senior sekali, saya kenal beliau, memberi pendapat hukum dan ikut mengkritisi bahwa dia minta agar jangan ada lawyer lain yang memberi pendapat hukum yang lain terhadap kasus ini. Biarkan saya sebagai lawyer dari Dr. Richard membedah kasus ini di pengadilan dan mendatangkan ahli-ahli. Jadi karena ini kasus baru, maka kita meminta agar segera dilimpahkan ke kejaksaan dan diproses di pengadilan. Nanti di pengadilan kita akan hadirkan saksi-saksi, termasuk nanti yang menarik itu Roy Suryo misalnya, atau satu orang ahli, Pak Roni, yang juga sudah WA ke saya, akan memberi pendapat hukum terkait dengan ini. Apa itu? Apakah yang saya sebut kemarin, akun Instagram yang disita, kemudian dipost melalui Facebook, yang digunakan dalam bentuk bisnis tweet masuk termasuk kategori illegal access, yang disamakan kedudukannya seperti polis lain di rumah, tidak boleh dimasuki, atau mobil pinjam pakai yang jadikan barang bukti oleh kejaksaan, kepolisian atau pengadilan. Ini multitafsir. Nah, dalam situasi multitafsir ini, maka klien saya kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan oleh penyidik, dan penyidik juga sangat care, sangat memahami situasi ini dan opini publik yang terbangun serta kondisi mental dari klien saya. Artinya apa? Bahwa kedua-duanya saya lihat berjalan dengan baik. Tugas polisi untuk melakukan BAT kepada klien saya berjalan. Kemudian apa yang dilakukan klien saya terhadap postingan Facebook yang terupload otomatis ke Instagram itu diterangkan dengan baik. Lalu kemudian kita uji apakah ini nanti bisa illegal access tersadap dengan sendirinya, atau terhack, atau terduplikasi, atau terbajak. Nah, itu nanti biar pengadilan. Oke, Bang. Kami kita tidak lagi berkutat dalam persoalan ini tersangka atau tidak, boleh atau tidak, prapit atau tidak, itu nggak ada itu. Jadi kita sekarang fokus ke sini biar ini nanti jadi jurisprudensi dan restoratif justice atau apapun namanya. Oke, Bang, ketika Berarti ini BAP pertama ya? Ini BAP tambahan. BAP pertama, klien saya malam itu dia tidak tanda tangani, tetapi itu sudah dihitung sebagai sebuah proses BAP. Itu memang diatur dan boleh penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan, boleh juga si tersangka tidak menjawab. Penyidik mengajukan untuk ditandatangani BAP,
boleh, dan si tersangka boleh juga tidak menandatangani. Tetapi dalam konteks penegakan hukum itu satu rangkaian. Nah sekarang ini kita anggap adalah BAP tambahan, dan judulnya tadi adalah BAP tambahan. Oke, Bang, bicara ketika menguploadnya via Facebook, ya kan, otomatis akan masuknya lebih. Mungkin kita semua sebagai pengguna Facebook akan terkoneksi dengan Instagram, akan terupload di feed, ya kan. Ya. Sedangkan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa itu ada upload Instastory, ya kan. Otomatis ketika upload Instastory berarti masuknya dari Instagram tersebut gitu, Bang. Enggak, tidak. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Richard. Kemudian nanti akan ada seseorang yang menjadi, ya katakanlah kreator dari Dr. Richard, yang akan bercerita seperti apa ini kronologinya. Nah inilah yang nanti akan diuji gitu. Yang akan uji ini hakim. Oh ini ternyata bisa ya begini. Oh ini ternyata tidak bisa ya begini. Oh ini ternyata bisa ya begini. Nah jadi nanti ini akan diceritakan rangkaiannya semua. Jadi kalau polisi beranggapan bahwa ini kok masuk ya tiba-tiba, oh ini berarti dibaca ini, maka dia langsung, oh ini berarti ada, kenapa ini yang sudah disita masuk, oh kalau gitu ambil. Tapi Dr. Richard juga dengan kreatornya, oh ini kan tidak, kami lakukan seperti ini. Nah ini kan kita nggak perlu berdebat di sini, perdebatannya nanti karena ini barang baru. Ingat, sudah banyak pakar-pakar, saya ulang lagi, yang akan membahas ini. Sangat menarik. Saya bila perlu minta TV live kita, jangan hanya urusan racun cyanida saja. Ini kasus baru. Ini kasus baru yang nanti, karena Roy Suryo yang mengatakan kepada saya ketika saya kemarin live bersama dia di TV, dia mengatakan bahwa masih ada yang belum sempurna. Ibarat undang-undang, ini juklaknya belum turun, juknisnya belum turun. Jadi ini masih ada yang perlu diperbaiki. Nah inilah mungkin salah satu hal yang membuat kita fokus menjadi ini sesuatu yang baru untuk kita ajukan ke pengadilan. Jadi kami tidak dalam posisi kita protes dengan polisi, kita ini tidak lagi, karena selesai sudah. Beliau sudah ditangguhkan, sudah sehat. Nah sekarang kita bawa ke sana, itu saja. Tapi niat awalnya apa sih Bang memposting itu sehingga akhirnya maksudnya mungkin tidak sengaja ke akses gitu? Saya coba jelasin sedikit ya. Saya boleh jelasin sedikit Bang ya. Intinya pokoknya saya tidak pernah merasa melakukan illegal access, saya tidak pernah menghack, membobol Instagram saya sendiri, walaupun itu Instagram saya yang sudah disita oleh pihak polisian, saya tidak pernah berusaha membobol ataupun menghack itu. Jadi semua saya posting melalui Facebook Business Suite. Kebetulan akun saya berbeda dengan akun Facebook biasa. Akun Facebook saya ini sudah Facebook bisnis lah, kita ngomongin sudah di atas. Itu saya upload di Facebook dan otomatis terpost ke Instagram. Saya tidak menghendaki itu, tapi otomatis terpost ke sana. Yang disita adalah Instagram, sedangkan Facebook saya tidak disita. Jadi saya merasa apa yang saya post di Facebook, saya tidak melakukan kesalahan. Itu mungkin perbedaan persepsi. Cukup. Dan inilah yang dikatakan barang baru itu, ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya sudah ketika akses ini Bang, copot bang, copot bang. itu kan udah jadi bahan kita aja Bang ya. Sudah ada izin atau penyidik nggak sih Bang terkait itu Bang? Hah? Terkait penggunaan akses ini. Kalau ada izin ke penyidik, tentu penyidik sudah dari awal proses itu hukumnya. Ditahan dia. Jadi sebelumnya memang belum ada izin, Bang, ya? Belum ada izin bang ya? Ya kalau ada izin kan udah pasti nggak diizinkan. Justru beliau sudah jalankan, dia lakukan, maka penyidik melihat ini sebuah pelanggaran sehingga dilakukanlah proses jemput paksa. Saya mengkritisi kenapa disebut seperti itu. Tentang apakah ini menjadi tindak pidana atau tidak, masuk unsur pasal 30 atau tidak, atau undang-undang IT biasa, itu diuji di persidangan. Oke, Bang, tapi Thank kenapa you. harus pakai aplikasi bisnis ini ya Bang ya? Kan dia mau jualan. Ayo maju kan, Pak Dokter. Pak Dokter.